Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Nopriana, NIM F2018-01-197 dari kelas B4. Baik, pada pertemuan kali ini atau pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan PPT mengenai aktivitas biologis obat. Adapun ruang lingkup materi yaitu 1. Aktivitas biologis, 2. Cara obat bekerja, 3. Fase penting kerja obat, 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja obat, 5. Aspek fisiokimia molekul obat. Aktivitas obat yaitu interaksi kemobiodinamik, yaitu obat atau sifat molekul tubuh atau sifat biologis sehingga menjadi 2 faktor kerja obat. Perjalanan obat dalam tubuh, sasaran atau target obat, tipe-tipe aktivitas obat. Pertimbangan dasar aktivitas obat. Obat dapat memberikan efek bila terjadi interaksi dengan tubuh, interaksi kemobiodinamik. 2. Sasaran atau target obat merupakan tujuan utama untuk memperoleh efek obat. 3. Semua molekul obat berinteraksi dengan bahan hayati seperti reseptor, lipoprotein, enzim biomembran, dan asam nukleat. 4. Interaksi itu memicu sederet langkah yang akhirnya menghasilkan perubahan fasal yang merupakan efek obat. 5. Pengangkutan obat dari tempat pemberiannya ke situs kerjanya maupun hubungan obat stimulus tergantung pada sifat fisiologi kimia, struktur kimia dengan geometri molekul obat. Aktivitas biologis yaitu keseluruhan perubahan-perubahan di dalam suatu sistem biologi yang dipicu atau disebabkan oleh suatu senyawa aktif. Suatu aktivitas biologis yaitu IC50, ID50, LD50, Mg atau KGBB. Fase penting aktivitas obat terbagi menjadi 3, yaitu fase farmasetik, fase farmakokinetik, fase farmakodinamik. Adapun gambar bagian obat bekerja atau berefek terdapat pada gambar di slide. Fase penting kerja atau aksi obat yaitu efek obat merupakan hasil dari berbagai proses kompleks yang terjadi di dalam tubuh. Proses tersebut terdiri dari 3 fase. 1. Fase farmasetik, 2. Fase farmakokinetik, 3. Fase farmakodinamik. Fase farmasetik adalah fase di mana obat disiapkan dalam bentuk tertentu yang disebut sediaan farmasi. Misalnya, apakah berupa tablet, kaplet, kapsul, atau bahkan sirup, emulsi, suspensi, atau krim, gel, bahkan inhaler atau aerosol. Pada fase ini ditentukan berapa dosis seharusnya disiapkan agar memenuhi kebutuhan ketersediaan di dalam tubuh. Jika sebutir tablet dikonsumsi seseorang, harus dipastikan bahwa obat tersebut memang sesuai indikasi penggunaan obatnya. Jadi bukan saat sehat atau sakit seseorang, namun tepatkan indikasinya. Bagaimana obat bekerja atau berefek? Selanjutnya, setelah obat memasuki tubuh, maka fase farmasetik akan berlangsung, yaitu fase di mana tubuh akan memperlakukan obat. Jika obat itu misalnya tablet, maka mula-mula akan terjadi liberasi atau pencahayaan tablet yang kemudian melarut melalui cairan di saluran cerna, kemudian terurai menjadi granul dan zat aktifnya terlepas. Proses farmakokinetik meliputi penyerapan atau absorpsi hingga memasuki pendarahan darah, distribusi ke berbagai organ di dalam tubuh, bahkan jaringan. Lalu molekul obat mengalami metabolisme, yaitu proses perubahan di dalam tubuh untuk kemudian dapat diekskresi ke luar tubuh. Fase farmakodinamik yaitu kerja obat terhadap tubuh tercapai manakala obat mencapai target kerjanya dalam tubuh. Semua molekul obat berinteraksi dengan struktur biologis sebagai target kerjanya. Biomembran, nukleus sel, biomolekul, lipoprotein, enzim, asam nukleat, dan molekul kecil lain. Bagaimana penyakit disembuhkan? 1. Mekanisme kerja obat. 2. Target obat terbagi menjadi 5, yaitu reseptor, enzim, asam nukleat, sel, molekul.
Tipe-tipe aksi obat terbagi menjadi dua, yaitu obat struktur spesifik dan obat struktur non-spesifik. Fase farmaseutik yaitu terbagi menjadi 4, yaitu 1. Formulasi obat, penentuan dosis terapi, pembuatan sediaan, memastikan ketersediaan hayati obat, memasuki fase farmakokinetik. Fase farmakokinetik yaitu adalah keseluruhan proses yang dialami molekul obat, mulai dari masuknya obat ke dalam tubuh sampai hilangnya obat dari dalam tubuh. Proses ini mencakup absorpsi, yaitu proses penyerapan obat dari tempat pemberian hingga ke sirkulasi sistemik atau aliran darah. Distribusi, proses penggerakan molekul obat melalui sistem peredaran darah ke seluruh bagian tubuh. Metabolisme atau biotransformasi, yaitu proses pengubahan struktur kimia obat yang terjadi dalam tubuh dan dikatalis oleh enzim. Ekskresi obat dikeluarkan tubuh melalui berbagai organ ekskresi dalam bentuk metabolit atau dalam bentuk asalnya. Fase farmakodinamik yaitu adalah proses yang menggambarkan bagaimana obat bekerja di dalam tubuh, bagaimana efek biologi dan efek terapi yang dimiliki obat sehingga dapat mempengaruhi tubuh. Reseptor obat yaitu makromolekul jaringan sel hidup mengandung gugus fungsional atau atom-atom tersusun reaktif secara kimia yang bersifat khas yang dapat berinteraksi secara reversibel dengan molekul obat yang mengandung gugus fungsional khas, menghasilkan respon biologis tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat terbagi menjadi 4, yaitu bentuk kesediaan atau dosage form, 2. kecepatan melarut obat, 3. cara pemberian obat, 4. faktor-faktor biologi organ absorpsi antara lain yaitu lambung, usus, dan lain-lain. Absorpsi obat dalam lambung terbagi menjadi 3, yaitu fungsi lambung, pH lambung, bentuk kemasan atau kebasahan obat, proses absorpsi atau keadaan penuh atau kosong. Faktor yang mempengaruhi kecepatan dan distribusi obat terbagi menjadi 6, yaitu 1. sifat kimia fisika obat terutama kelarutan dalam lemak, 2. sifat membran biologis, 3. kecepatan distribusi aliran darah pada jaringan dan organ tubuh, 4. ikatan obat dengan sistem of loss, 5. pengangkutan aktif beberapa obat, 6. massa atau volume jaringan. Adapun skema Hansker obat terbagi menjadi 3, yaitu reseptor, aseptor, tempat enzimatik. Reseptor yaitu aktivitas farmakologi, sedangkan tempat enzimatik yaitu biotransformasi. Struktur membran biologis terbagi menjadi 2, yaitu komponen membran sel. Komponen membran sel ini terbagi menjadi 3, yaitu lemak biomolekul, 2. protein, 3. mukopolisakarida. 2. model membran sel terbagi menjadi 3, yaitu Dawson, Daniels, 2. Robertson, 3. Singer-Nichols. Tipe-tipe aksi obat yaitu ditinjau dari struktur kimia obat. Tipe aksi obat terbagi dalam 2 jenis, 1. obat dengan struktur non-spesifik dan 2. obat dengan struktur spesifik. Obat dengan struktur non-spesifik dan sifat khas obat non-spesifik yaitu adalah senyawa obat dengan struktur kimia yang bermacam-macam dengan aktivitas biologis yang tidak dipengaruhi oleh sifat fisika kimia seperti adsorpsi, kelarutan potensial redoks, dan depolarisasi membran. 1. aksi biologisnya secara langsung dihubungkan pada aktivitas termodinamika yang biasanya 1 sampai 0 atau 1 yang menunjukkan obat bekerja dalam dosis yang besar. 2. meskipun obat dalam bentuk bermacam-macam struktur kimianya, terapi menyebabkan respon yang sama atau tidak punya reseptor spesifik. 3. dengan sedikit modifikasi pada struktur kimianya tidak menunjukkan perubahan yang berarti pada aktivitas biologisnya, contohnya antiseptik dan desinfektan, hipnotika, anestetika, dan bakterisida tertentu. Obat dengan struktur spesifik dan sifat khas obat berstruktur spesifik adalah senyawa yang memberikan aksi biologisnya dari hubungan struktur kimia obat tersebut dengan reseptor spesifik dengan memperhatikan hal penting seperti reaktivitas kimia, susunan stereokimia, resonansi, efek induksi, dan distribusi elektron.
Satu, aksi biologisnya tidak tergantung pada aksi termodinamik yang biasanya rendah. Hal ini menunjukkan bahwa obat berstruktur spesifik elektif dalam konsentrasi rendah dibandingkan dengan obat berstruktur non-spesifik mempunyai karakteristik struktur yang umum atau memiliki reseptor spesifik. 3. Dengan sedikit modifikasi pada struktur dapat menunjukkan perubahan pada aksi biologis, contohnya antihistamin, beta blocker. Sekian dan terima kasih. Bila ada kata yang kurang mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.